Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Engkau memberi kami permulaan hari baru. Sudilah memelihara kami dengan kekuatan-Mu, supaya kami jangan berdosa selama hari ini, melainkan hidup pantas sebagai pengikut Kristus dengan pikiran, perbuatan, perkataan, dan pekerjaan kami. Ya Roh Pencipta, kami mohon selesaikanlah karya yang telah Kumulai dalam diri kami. Hindarkanlah kami dari segala perbuatan yang jahat, dan hidupkanlah dalam hati kami penghargaan terhadap segala yang hidup dan kegembiraan atas segala yang baik. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab Ulangan, bab 31 ayat 1 sampai ayat 8. Musa menyampaikan pesan ini kepada seluruh bangsa Israel. Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat dengan giat memimpin kalian lagi. Dan Tuhan telah bersabda kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan memimpin kalian menyeberang. Dialah yang akan memusnahkan bangsa-bangsa dari hadapanmu, sehingga kalian dapat memiliki negeri mereka. Yosua akan memimpin kalian menyeberang, sesuai dengan sabda Tuhan. Tuhan akan memperlakukan bangsa-bangsa itu sebagaimana Ia telah memperlakukan Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya beserta negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan bangsa-bangsa itu kepadamu, dan kalian harus memperlakukan mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kalian. Ia tak akan membiarkan dikau dan tak akan meninggalkan dikau. Musa lalu memanggil Yosua dan berkata kepadanya, di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri yang akan menyertai engkau. Dia tak akan membiarkan dikau dan tak akan meninggalkan dikau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Bagian Tuhan ialah umat-Nya. Refrain. Bagian Tuhan ialah umat-Nya. Nama Tuhan akan kuserukan. Berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang sempurna karyanya. Refrain. Bagian Tuhan ialah umat-Nya. Ingatlah akan zaman dahulu kala. Perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu. Ia akan mengisahkannya. Tanyakanlah kepada orang tua-tua, mereka akan memberitahukannya. Refrain. Bagian Tuhan ialah umat-Nya. Ketika Yang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada para bangsa, ketika Ia memisah-misahkan anak-anak manusia, maka Ia menetapkan wilayah para bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Refrain. Bagian Tuhan ialah umat-Nya. Tetapi bagian Tuhan ialah umat-Nya. Yakublah yang ditetapkan menjadi milik baginya. Tuhan sendirilah yang menuntun dia dan tidak ada Allah lain menyertai dia. Refrain.
bagian Tuhan ialah umat-Nya. Haleluya, haleluya. Terimalah bebanku dan belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 18, ayat 1 sampai ayat 5, ayat 10, ayat 12 sampai ayat 14. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan lalu mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam masyarakat seringkali anak-anak dipandang sebagai warga kelas 2. Dipandang sebagai sekadar beban dan sering diabaikan atau dilecehkan. Namun dalam kerajaan surga, mereka merupakan warga kelas 1. Pada kenyataannya, sifat seperti anak-anak syarat mutlak agar dapat masuk ke dalam surga. Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Matius bab 18 ayat 3. Bagi Yesus, anak-anak adalah model kekudusan dan kerendahan hati yang harus dihargai dan dihormati serta dilindungi. Bahkan Yesus sendiri merendahkan dirinya untuk masuk ke dalam dunia ini sebagai seorang anak kecil. Mengapa model anak-anak menjadi syarat mutlak agar dapat masuk ke dalam kerajaan surga? Barangkali kemampuan anak-anak kecil untuk melaksanakan perintah Allah, untuk mengasihi Allah dan sesama. Anak-anak kecil kelihatannya menerima tanpa syarat, tersenyum tanpa alasan, mengampuni dan melupakan dengan mudah dan menaruh kepercayaan tanpa mencoba mengetesnya terlebih dahulu. Menerima apa yang dikatakan orang-orang dewasa dengan mudah. Seorang anak kecil tidak pernah khawatir terhadap apapun, karena ia tahu Bapaknya pasti akan menyediakan segala sesuatu yang ia butuhkan. Bahkan ia juga tidak pernah merasakan takut karena ia yakin Bapaknya senantiasa menjaga dan memberinya perlindungan. Ia percaya penuh pada Bapaknya di segala situasi. Iman seperti anak kecil inilah yang seharusnya dimiliki setiap orang percaya. Namun sebaliknya, kita begitu mudah khawatir dan ketakutan ketika berada di situasi yang sulit. Kita lupa janji firman-Nya dalam 1 Petrus bab 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu.
Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, seorang anak kecil selalu taat terhadap apa yang diperintahkan oleh bapaknya. Mudah diajar dan dibentuk tanpa pernah mendebat. Firman Tuhan pun bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk kita taati. Dalam hal ketaatan, Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan kepada kita. Dia berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Dalam Yohanes bab 4 ayat 34. Dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dari Filipi bab 2 ayat 8. Jangankan taat, ketegur oleh firman Tuhan yang keras saja, tidak sedikit dari kita yang langsung tersinggung dan ngambek. Kita sulit menerima teguran. Bahkan Ayub menasihati dalam Ayub bab 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu, janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Saudara-saudari yang terkasih, Kitab Suci menempatkan kehormatan bagi anak-anak kecil dalam kerajaan Allah, lalu mengkaitkan anak-anak kecil dengan keharmonisan zaman yang akan datang. Misalnya, Yesaya menggambarkan Firdaus sebagai sebuah tempat di mana seorang anak kecil akan bermain-main dekat liang ular tedung tanpa dilukai. Malah memiliki kuasa atas hewan binatang yang kejam seperti serigala, macan tutul, dan lain sebagainya. Bisa dilihat dalam Yesaya bab 11 ayat 6 dan selanjutnya. Sementara itu, pada Injil hari ini, kita diharapkan untuk mempertimbangkan sifat anak-anak diri kita sendiri. Bukan sifat kekanak-kanakan loh ya. Jadi sifat anak-anak yang ada dalam diri kita sendiri. Hidup sebagai orang beriman. Tetap selalu semangat, selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu, berkah dalam Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.